Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumput, back with me again, Ica Wijaya. Welcome back to Rumpa. Thanks buat kamu yang sudah gabung dan tentunya sudah klik video ini. Jangan lupa untuk terus selalu like, subscribe, dan tonton videonya sampai habis. Enjoy. Oke, sahabat rumput, episode malam ini, kriminal episode malam ini, gak kalah gila, gak kalah sadis dari episode sebelumnya. Kenapa? Karena malam ini gue akan membahas tentang seorang laki-laki yang dia nih seorang milioner tapi dijuluki sebagai predator seksual yang cukup sadis bahkan sampai memutilasi para korbannya. Nah, itu dia. Ngeri banget kan? Kira-kira clue sampai sini, sahabat rumput ada yang bisa tebak? Siapakah dia? Apa dan bagaimana kisah kasusnya? Kok bisa nih orang agak menyimpang kelainan? Ya itulah. Daripada makin penasaran dan gue juga udah gak sabar buat bahasnya. Seperti biasa sebelum kita masuk ke kronologi cerita, sebelum masuk ke investigasi dan lain-lain, gue akan kupas dulu nih sedikit biografi tentang si predator seksual tersebut. Here we go. Kim Sang Jong atau yang biasa lebih dikenal dengan Joji Obara lahir pada 10 Agustus 1952 dari pasangan orang tua Zainichi Korea di Osaka, Jepang. Selama masa mudanya, ayah Obara ini diketahui bekerja dari pengumpul barang bekas. Dia merintis hingga menjadi pemilik yang sangat kaya raya, guys. Dari serangkaian properti dan panti pachinko. Ya, itu dia, kalau nggak salah ya. Obara ini diketahui bersekolah di salah satu sekolah swasta yang ada di Tokyo. Dan kesehariannya Obara ini banyak banget mengikuti les harian dalam berbagai mata pelajaran gitu, guys. Lalu pada usia dia 15 tahun, Obara ini mendaftar di salah satu sekolah yang cukup bergengsi dan berafiliasi dengan Universitas Keio. Yang secara virtual, universitas tersebut ini mampu menjamin penerimaan Obara di universitas tersebut. 2 tahun kemudian setelah kematian sang ayah di Hong Kong, Obara ini diketahui mulai mewarisi harta sang ayah, yaitu dari properti di Osaka dan Tokyo. Setelah bepergian secara ekstensif dan lulus dari Universitas Keio dengan gelar di jurusan politik dan hukum, Obara ini secara resmi telah menjadi warga negara Jepang yang dinaturalisasi serta mengubah namanya. Obara ini juga diketahui banyak berinvestasi dalam bentuk real estate dan memperoleh banyak aset yang diperkirakan mencapai 38 juta dolar. Setelah kehilangan kekayaan dan perusahaannya dalam resesi pada tahun 1990-an, Obara ini mulai dikejar, guys, sama para kreditur dan dilaporkan menggunakan bisnisnya sebagai front money laundry atau pencucian uang untuk sindikat Yakuza Sumiyoshi Kai. Joji Obara ini dijuluki sebagai pemerkosa serial yang berasal dari Korea Jepang yang telah memperkosa antara 150 hingga 400 wanita. Wow. Lalu pada Oktober tahun 2000, Obara ini didakwa membius, memperkosa, bahkan membunuh beberapa orang wanita yang salah satunya ada yang berasal dari Inggris nih, yang bernama Lucy Blackman. Lalu pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita juga yang berasal dari Australia yang bernama Carita Ridgway. Dan diketahui memperkosa 8 wanita lainnya. Gila kan? Ngeri banget kan? Ini laki tuh kayak udah, aduh gak ngerti nih, udah gak bisa dibilang psikopat mental illness sih, udah lain dah, pokoknya udah menyimpang. Enak banget dia, udah dia pakai. Dia bunuh pula, dia siksa pula. Bener-bener kebangetan banget nih orang. Gue paling gemes nih guys sama kasus-kasus yang kayak gini. Udah lah ya, daripada kita makin emosi dan sahabat rumput pasti yang denger juga gitu ya, geram ya. Karena kita udah penasaran, langsung aja kita ke kisahnya.
Kita mulai dari kronologi ceritanya. Here we go. Lucy Jane Blackman adalah seorang wanita asal Inggris dari Sevenoaks, Kent yang lahir pada 1 September 1978. Lucy ini anak pertama dari 3 bersaudara. Saat orang tuanya bercerai, Lucy dan adik perempuan yang bernama Sophie dan adik laki-lakinya yang bernama Rupert, mereka ini tinggal bersama dengan ibunya di Kent, Inggris. Ketika masih kecil, Lucy ini dikenal sebagai anak yang ceria, periang, dan penuh energi. Dan ketika dia beranjak dewasa, Lucy ini bekerja sebagai seorang pramugari, guys, di salah satu maskapai yang bernama British Airways. Namun, setelah beberapa lama bekerja di sana, Lucy ini merasa lelah dan kok bosan gitu dengan profesinya itu. Karena dia penasaran dengan dunia luar, akhirnya dia nih memutuskan untuk berhenti sebagai pramugari. Kemudian Lucy dan teman dekatnya yang bernama Louis Phillips, mereka ini membuat rencana untuk mendapatkan pengalaman baru, guys. Dan saat itu mereka berdua masih berusia 21 tahun. Karena mereka berdua ini mau merasakan pengalaman baru seperti anak muda lainnya, akhirnya mereka ini memutuskan untuk pergi ke Jepang dan menetap di sana. Menurut ayahnya Lucy, salah satu alasan kenapa Lucy ini memilih pergi ke Jepang untuk mencari pekerjaan baru, katanya karena Lucy ini mau menghasilkan uang yang banyak untuk membayar hutang-hutangnya. Lalu setelah mendengar rencana Lucy tadi, sang ibu ini sempat gak setuju, guys, dan sempat menolak keinginan Lucy tersebut. Sang ibu ini bilang, dia seperti ada perasaan atau firasat yang kurang enak soal Lucy pergi ke Jepang. Tapi karena Lucy ini berhasil menjelaskan dan meyakinkan bahwa Lucy ini akan baik-baik aja pada sang ibu, akhirnya sang ibu ini dengan terpaksa menyetujui dan mengizinkan keinginan Lucy untuk pergi ke Jepang. Dan beliau ini mencoba untuk mempercayai pilihannya Lucy. Akhirnya guys, pada tanggal 4 Mei tahun 2000, Lucy meninggalkan rumahnya yang berada di Kent, Inggris untuk pergi ke Jepang bersama dengan teman dekatnya tadi yang bernama Louis Phillips nih. Kota pilihan pertama mereka setibanya di Jepang adalah Tokyo. Yang dimana kita tahu nih, kalau Tokyo ini adalah kota yang sangat modern, kota metropolis yang selalu sibuk, ramai, yang jelas sangat berbeda jauh dengan kota kelahiran Lucy yang berada di Kent, Inggris. Lucy dan Louis ini tertarik dengan salah satu distrik sibuk yang cukup populer yang berada di Tokyo, yang bernama Roppongi. Jadi Roppongi ini adalah salah satu distrik hiburan malam atau klub malam yang cukup populer yang mayoritas isinya itu orang-orang asing di Tokyo. Dan rata-rata warga negara Jepang yang datang ke sana itu memang mereka yang ingin bertemu dengan orang baru dari berbagai negara. Karena banyaknya bar dan klub yang ada di Roppongi, otomatis di sana banyak juga nih tempat yang membuka lowongan pekerjaan bagi para wanita asing. Lalu nggak lama nih, sekitar 2 minggu setelah Lucy berada di Jepang, dia mengirimkan email nih guys ke keluarganya yang ada di Inggris untuk memberi kabar kalau dia dan Louis ini sudah mendapatkan pekerjaan sebagai hostess di salah satu klub malam yang ada di Roppongi. Klub malam itu bernama Casablanca. Buat yang belum tahu nih, job desk-nya hostess itu apa? Hostess ini adalah seseorang yang menemani dan melayani tamu yang datang ke klub tersebut. Selain melayani, di sana ini mereka menemani tamu, terus tugasnya itu dinner bareng, kencan gitulah ya. Jadi sama customer tuh sebelum shift kerja mereka tuh dimulai. Jadi biasanya nih, kencan yang sudah diatur seperti ini, di sana itu dinamain atau disebut dengan sebutan dohens. Jadi di kencan dohens nih guys, hostess ini tuh harus berpura-pura seolah-olah kalau mereka ini beneran pacar atau pasangan dari si customernya. Untuk kencan dohen itu sendiri biasanya dimulai dari jam 7 malam
sampai jam 9 malam. Setelah itu, customer atau tamu harus mengantar kembali si hostess ini kembali ke klub. Dan sebenarnya nih guys, bagi sebagian besar hostess dan klub di sana, kencan dohens ini bisa dibilang lumayan penting bagi klub tersebut. Karena para hostess ini tuh akan diberhentikan kalau mereka nggak dapat kencan dohens yang cukup banyak. Jadi, rules di sana nih semua para hostess tuh termasuk Lucy dan Louis, ini tuh dia selalu diawasi sama seseorang yang bernama Mama San, guys. Bukan orang itu namanya Mama San, maksudnya dia disebutnya Mama San. Kayak kalau kita di sini maminya gitu kali ya. Mama San ini adalah orang yang tugasnya itu tuh mengawasi para hostess, guys. Dengan cara merecord atau mencatat semua detail soal nama dan siapa aja sih hostess ini tuh pergi atau di booking gitu sama si tamu ini. Sekaligus untuk memastikan keamanan semua hostess yang mereka punya kembali ke klub sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tapi sayangnya, kencan dohens Lucy yang selanjutnya ini menjadi kencan dohens terakhir untuknya. Setelah 8 minggu Lucy berada di Tokyo, yang tepatnya pada tanggal 1 Juli tahun 2000, Lucy ini bersiap untuk ketemu sama customer di luar klub nih guys. Tapi sebelumnya dia udah pernah ketemu nih sama nih customer di dalam klub. Lucy dan Louis ini diketahui tinggal bersama dalam satu apartemen. Dan menurut Louis, pada hari itu Lucy ini sudah setuju untuk bertemu dengan customer ini di luar klub. Dan mereka nih katanya cuma berjanji untuk ya chill aja gitu, ngopi-ngopi aja gitu, coffee date gitu lah guys. Yang kurang lebih selama 1 jam. Lalu guys, sekitar jam 5 sore di hari yang sama, Lucy ini sempat menelpon Louis dan bilang kalau dia nih udah ketemu sama si customer tersebut. Dan karena kebetulan hari itu adalah hari yang cukup cerah, Lucy dan customer itu memutuskan untuk pergi ke pantai. Lalu sekitar jam 7 kurang 15 malam, Lucy ini kembali menelpon Louis untuk mengabarkan kalau dia nih udah selesai nih kencan dohen sama si customer-nya itu. Dan dia bilang dia happy banget kalau semua tuh berjalan dengan baik. Dan bahkan nih dia nih dapat handphone guys dari si customer tersebut. Dan katanya dia nih bakal balik lagi ke klub atau sampai di klub sekitar jam 8 malam. Tapi ternyata guys, telepon itu menjadi telepon dan kabar terakhir dari Lucy. Louis yang mulai bingung dan khawatir sama Lucy karena Lucy ini nggak kunjung ada kabar. Dia sempat cari di klub nggak ada, nggak pernah pulang ke apartemen mereka juga. Akhirnya setelah 2 hari hilangnya Lucy, tiba-tiba ada nih seorang pria nelpon ke Louis pakai HP-nya Lucy. Dan ternyata pria ini tuh aksen Jepang tapi dia nih fasih dalam berbahasa Inggris. Pria itu bilang kalau dia nih lagi sama Lucy, dia nih baik-baik aja, dan dia juga bilang kalau Lucy ini nggak ada kabar, karena si Lucy ini katanya sedang sibuk mengikuti sebuah sekte agama. Dan katanya dia nggak bakal balik lagi guys. Aneh ya? Aneh banget. Louis pun jawab nih, coba sini gue yang ngomong langsung sama si Lucy, kata dia gitu. Kasihin dia teleponnya ke dia, kata Louis gitu. Tapi si pria itu tuh nyaut nih, ngomong jawab, kalau dia bilang, nggak bisa, Lucy lagi sibuk. Dia nggak mau bicara sama siapapun. Dia bilang gitu. Terus nggak lama telepon itu langsung dimatiin guys sama si laki-laki itu. Dan semenjak Louis dapat telepon dari pria misterius tersebut, langsunglah nih Louis menghubungi ibunya Lucy yang berada di Kent, Inggris untuk memberi kabar kalau Lucy ini menghilang. Sang ibu, keluarga, teman Lucy dan kerabat lainnya di Inggris pun saat itu cukup khawatir dan panik ya guys. Mendengar kabar tiba-tiba hilangnya Lucy. Karena hal ini diketahui sangat berbeda dengan karakter atau kebiasaannya si Lucy. Jadi Lucy ini tuh dikenal selalu memberi kabar hampir setiap hari tentang dimanapun dan dengan siapapun dia berada ke setiap orang terdekatnya. Terutama kepada sang ibu nih guys. Selama Lucy di Jepang, dia nih selalu bercerita tentang pengalaman dan kehidupannya di Jepang, dan selalu bertanya untuk sekedar mengecek kabar kecil atau keadaan sang ibu di Inggris. Setelah mendengar kabar buruk ini, karena keluarga Lucy udah panik, akhirnya sang adik nih, yang bernama Sophie, adik perempuan yang bernama Sophie, yang saat itu baru berusia 20 tahun,
bertekad nih untuk memberanikan diri bersama dengan mantan pacarnya Lucy yang bernama Jamie. Langsunglah nih mereka meluncur terbang ke Jepang untuk membantu mencari keberadaan Lucy. Setelah 24 jam mereka tiba di Jepang, mereka berdua nih sempat kebingungan guys, hampir putus asa, karena bukan hal yang mudah untuk mencari Lucy setelah melihat Jepang yang tepatnya di kota Tokyo. Yang dimana kota Tokyo ini terkenal sebagai salah satu kota tersibuk di dunia. Tapi kata mereka berdua yang lebih bikin mereka frustasi itu adalah sikap dari pihak kepolisian Jepang yang katanya kurang responsif dan perhatian atas kasus yang Sophie ini sampaikan. Sophie bilang nih, hampir tiap hari dia bolak-balik datang ke kantor polisi Jepang. Dia ini berusaha untuk melaporkan hilangnya Lucy, tapi respon polisi itu malah nyuruh si Sophie ini pulang. Karena kata si polisi, kalau si Lucy ini tuh udah dewasa, dan kalau dia misalkan nggak pulang, ya belum tentu karena dia diculik atau hilang. Bisa jadi karena emang dia lagi pengen sendiri dan nggak mau diganggu sama siapapun. Karena hal tersebut, akhirnya Sophie dan Jamie ini bergerak sendiri dengan cara mereka mencetak pamflet atau flyer yang berisikan foto dan deskripsi informasi tentang Lucy sebagai orang hilang dan ditempel di berbagai tempat publik di setiap sudut jalan di Tokyo. Dengan harapan mereka semoga ada orang nih yang mengetahui informasi tentang keberadaan Lucy atau sekedar ada yang melihat Lucy dan mendapat petunjuk lah soal arah harus kemana nih mereka menemukan Lucy. Berita tentang hilangnya Lucy ini juga sempat masuk ke ke salah satu koran Jepang guys. Tapi bukan di halaman depan dengan ukuran yang besar, melainkan hanya sebagian kecil di pojokan salah satu halaman koran tersebut. Di situ bertuliskan tentang hilangnya seorang wanita Inggris yang tiba-tiba hilang di Tokyo, Jepang. Untungnya nih guys, berita tentang hilangnya Lucy ini nih sampai ke beberapa media Jepang yang bekerja di sana dan mereka mulai meliput berita tentang hilangnya Lucy ini. Lalu gak lama, ayahnya Lucy ini datang ke Tokyo. Dia ini berusaha sekeras mungkin untuk menarik perhatian publik dan media. Karena dia sangat pengen orang-orang nih bisa ngelihat semua berita tentang Lucy dan berharap jika ada yang tahu tentang keberadaan anaknya bisa langsung menghubunginya. Gak hanya itu guys, untungnya nih keluarganya Lucy ini tuh mendapat support dari komunitas warga Inggris yang tinggal di Tokyo. Sampai akhirnya mereka nih berhasil membuat satu office dan satu hotline telepon untuk menampung segala informasi tentang Lucy. Keluarga Lucy ini juga berusaha sekeras mungkin untuk mencari dukungan melalui beberapa orang penting nih guys. Di antaranya ada Perdana Menteri Inggris, yaitu Tony Blair, untuk meminta tolong kepada beliau supaya melobi pemerintah Jepang. Dan ada juga nih Richard Branson, yang dimana dia ini adalah seorang pengusaha yang sangat kaya raya dan sukses. Beliau ini sering tampil di beberapa acara TV. Ketika dia sedang tampil di TV, dia ini memohon bantuan agar keberadaannya Lucy ini tuh bisa segera ditemukan. Kemudian nih guys, hal inilah menjadi desakan bagi pemerintah Jepang. Yang akhirnya kepolisian Jepang ini setuju untuk mendalami kasus tersebut dan mereka menurunkan 80 petugas kepolisian untuk menangani kasus hilangnya Lucy Blackman. Tapi guys, pihak kepolisian ini tidak banyak memberi informasi ya kepada keluarga Lucy karena katanya mereka nggak mau memberitahu secara detail tentang investigasi tersebut. Lalu pada bulan Agustus setelah hampir 2 bulan investigasi berjalan, pihak kepolisian Jepang ini menemukan sebuah surat guys yang berisikan tulisan tangan dalam bahasa Inggris yang ada tanda tangan Lucy-nya. Isi dari surat tersebut intinya adalah Lucy ini meminta kepada sang keluarga untuk berhenti mencari keberadaannya Lucy dan jangan berusaha untuk menemukan dia. Karena di surat itu Lucy bilang nih katanya dia nih lagi pengen menyendiri atau mau pergi gitu aja guys. Tapi tulisan tangan dan tanda tangan yang di surat tersebut ternyata jelas-jelas bukan miliknya Lucy nih. Yang dimana artinya surat itu sudah dipalsukan. Tapi karena adanya hal ini seolah jadi memberi harapan baru nih bagi keluarganya Lucy kalau kemungkinan Lucy ini tuh masih hidup dan dia nih sedang berada di suatu tempat yang mungkin sedang disekap sama seorang pelaku penculikan. Meskipun adanya penemuan surat palsu tadi guys,
pihak polisi ini masih belum bisa menemukan atau melacak keberadaan Lucy dan si pelaku penculikan tersebut. Atau dari mana nih asalnya surat itu datang. Karena pihak keluarga yang udah semakin panik dan khawatir, akhirnya sang ibu dari Lucy Blackman ini memutuskan untuk menyewa seorang detektif swasta asal Inggris untuk membantunya. Hal pertama yang dilakukan detektif swasta tersebut adalah menyisir seisi klub di mana tempat Lucy bekerja dan mencari informasi dari para saksi mata. Karena menurut detektif swasta, klub tempat Lucy bekerja ini adalah titik penting dasar mulanya investigasi. Seperti yang diketahui sebelumnya nih guys, kalau Lucy ini menghilang setelah bertemu dengan salah satu kliennya. Detektif tersebut menduga nih, pasti akan ada seseorang nih yang tahu dari klub tersebut pada saat di hari di mana Lucy ini menghilang dan dia nih pergi sama klien siapa dan kemana. Atau mungkin si detektif ini berharap bisa mendapatkan beberapa deskripsi tentang bagaimana ciri-ciri si klien tersebut. Karena ternyata nih guys ya, si detektif ini nih tahu kalau di klub tersebut tuh setiap hostess pergi dengan klien, siapa aja gitu ya dan kemana aja, itu tuh ada catatannya dan ada recordnya. Nah, saat si detektif swasta ini berbicara sama beberapa hostess yang ada di klub tersebut, ada nih salah satu hostess yang bernama Melissa. Melissa ini bilang, katanya beberapa hari sebelum Lucy ini menghilang, dia nih ngelihat Lucy ada ngobrol sama seorang pria di klub tersebut. Melissa ini diminta untuk mendeskripsikan bagaimana ciri-ciri dari pria tersebut. Dan karena si detektif ini punya teman yang bisa menggambar sebuah sketsa foto wajah berdasarkan dari detail deskripsi yang dijelaskan, akhirnya hasil sketsa tersebut pun disebarluaskan ke publik guys. Lokasi yang paling utama adalah di area klub dan bar area Roppongi. Kalian masih ingat kan? Tadi di awal gue bilang kalau keluarganya Lucy ini dibantu nih sama komunitas Inggris yang tinggal di Tokyo, Jepang. Dan ternyata mereka nih berhasil nih membuat satu hotline untuk menampung segala informasi tentang apapun yang berhubungan dengan Lucy. Nah kalian tahu guys, hotline tersebut dipenuhi telepon dari para wanita yang bekerja di area Roppongi. Mereka semua nih cerita guys dengan inti yang sama, yang dimana mereka nih nyeritain gimana mengerikannya pengalaman mereka selama mengikuti kencan dohens dengan pria yang ada di sketsa tersebut. Salah satu contohnya nih guys, ada salah satu wanita yang dia diajak kencan dohens nih sama pria tersebut, tapi dia nih malah dibius dan ketika dia bangun, dia udah dalam keadaan yang sangat sakit saat kembali ke klub. Dan dia langsung melapor lah nih ke Mamasan dan Mamasan pun langsung melaporkannya ke pihak polisi. Tapi respon polisi ini biasa aja dan nggak bisa berbuat apa-apa gitu terhadap laporan mereka. Pria misterius ini diketahui selalu mengenalkan dirinya dengan nama yang berbeda-beda. Tapi ciri-ciri yang diberikan dari semua wanita tentang pria tersebut jelas sama tentang si pria ini. Mereka bilang nih, kalau si pria ini tuh selalu berpakaian sangat rapih, wangi, sangat kaya, charming, dan sangat menarik. Dan gak hanya itu guys, walaupun pria misterius ini adalah warga Jepang, tapi dia nih sangat fasih dalam berbahasa Inggris. Akhirnya, setelah berhasil menampung segala informasi yang ada, keluarga Lucy pun membawa semua informasi tersebut ke pihak kepolisian Jepang. Dan pada bulan Oktober, akhirnya mereka ini berhasil mengidentifikasi siapa sosok pria tersebut sebagai tersangka utama mereka. Kalian tahu guys, siapakah pria itu? Ternyata pria itu adalah seorang playboy milioner Jepang yang bernama Joji Obara. Joji Obara ini diketahui emang sering datang ke klub yang ada di Roppongi, dan kepolisian Jepang ini juga langsung mendakwa Joji Obara atas pemerkosaan terhadap 5 wanita yang bekerja sebagai hostess di daerah Roppongi. Jadi di rumahnya Joji Obara ini polisi banyak menemukan rekaman video yang isinya nih Joji sedang berhubungan intim dengan para wanita dalam keadaan tidak sadarkan diri.
karena wanita itu sudah dibius sama si Joji. Joji Obara ini adalah anak dari seorang imigran Korea yang mendapat kekayaan besar dari usaha properti dan perjudian. Obara juga mendapatkan pendidikan dari salah satu universitas dan di sana dia belajar berbahasa Inggris dengan baik. Gak cuma itu, dia juga punya banyak jenis mobil mewah dan banyak apartemen yang bisa dan biasa dia pakai saat pergi membawa para wanita tersebut. Walaupun wajah Joji Obara ini sangat familiar karena memang dia nih sering dikenal datang ke klub di area Roppongi, tapi dia nggak pernah nih guys sekalipun mengungkap identitas aslinya. Seperti yang tadi gue bilang, dia ini selalu pakai banyak nama palsu. Obara ini punya sebuah rutinitas nih guys. Selama di sana, ketika dia datang nih ke salah satu klub atau bar di sana, dia akan pilih nih salah satu hostess yang mau diajak pencando hands. Terus dia bakal jemput pakai mobil mewahnya, dia kasihlah hadiah si hostessnya. Pokoknya sebisa mungkin dia pandai-pandai lah ambil hati para hostess itu. Dia buatnya tinggi tuh hostess dan senang sama dia. Sehingga semua hostess yang udah kencan dohen sama dia tuh percaya gitu. Dan gak hanya itu, Obara ini juga ngajak hostess tersebut ke salah satu properti milik keluarganya. Dan di sanalah nih, di salah satu apartemennya, dia memberi minum yang sudah dicampur dengan obat penenang kepada para hostess tersebut. Dan ketika obat itu sudah mulai beraksi atau bekerja dalam tubuh si hostess, membuat mereka tidak sadarkan diri dan disinilah Joji Obara melancarkan aksinya. Dia akan menyakiti dulu si wanita tersebut sebelum akhirnya dia memperkosa mereka. Dan bahkan nih guys, Joji ini ngerekam aksinya tersebut. Gila, fix, udah sakit jiwa. Jiwa nih orang, nyimpang pelayanan. Itu dia guys kronologinya. Sekarang langsung aja kita lanjut ke interogasinya. Here we go. Pada saat awal interogasi, Obara ini bilang kalau dia itu nggak pernah bertemu dengan yang namanya Lucy. Dan dia bilang dia ini nggak tahu atau nggak pernah sama sekali nih ngelihat mukanya si Lucy. Tapi guys, setelah 4 minggu dia berada di tahanan, si Obara ini tiba-tiba ngerubah pernyataannya. Dengan tiba-tiba ngomong, oh iya, kayaknya aku pernah deh ketemu sama Lucy. Tapi dia ini tetap nggak mau ngaku kalau dia ini ada keterlibatan apapun dengan hilangnya Lucy. Setelah 5 bulan Lucy menghilang, keluarga Lucy mengadakan konferensi pers guys. Di konferensi pers tersebut, keluarga Lucy ini bilang, mereka memohon kepada siapapun yang mengetahui soal informasi apapun tentang Lucy, bisa untuk maju, memberanikan diri dan menghubungi pihak keluarga. Dan konferensi pers tersebut disiarkan bukan hanya di Jepang dan Inggris, tapi secara internasional guys. Jadi hal ini tuh dilakukan dengan sangat keras oleh pihak keluarga Lucy, supaya berita tentang hilangnya si Lucy ini tuh bisa diketahui di seluruh dunia. Dan benar aja nih guys, terbukti dari definisi atau pepatah yang mengatakan bahwa usaha nggak akan mengkhianati hasil. Kenapa gue bilang gitu? Karena akhirnya usaha dan kerja keras mereka selama ini berbuah hasil manis. Jadi salah satu penelpon seorang pria asal Australia yang bernama Robert Finnegan, dia ini memberikan satu informasi yang sangat-sangat vital. Jadi Robert Finnegan ini tuh bercerita kalau pada tahun 1992, dia ini pernah bertunangan dengan seorang wanita yang bernama Carita Ridgway. Saat itu Carita berusia 21 tahun dan dia juga bekerja di Tokyo sebagai hostess untuk membiayai pendidikan kuliahnya. Suatu hari nih, Carita ini tuh pergi kencan dohens nih dengan salah satu kliennya. Tapi pada saat Carita kembali ke klub, kondisinya dia nih udah dalam keadaan sakit yang sangat-sangat parah. Akhirnya dia pun langsung dibawa, dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri. Lalu beberapa hari kemudian Carita Ridgway ini meninggal dunia karena mengalami gagal hati. Kematian Carita Ridgway ini memang dinyatakan sebabnya karena hal alami, karena penyakit. Tapi tunangannya yang bernama Robert Finnegan ini masih gak bisa menghilangkan kecurigaan dalam hatinya nih guys. Karena selama ini dia tahu nih, kalau tunangannya ini tuh gak pernah mengidap atau memiliki penyakit apapun. Jadi dia nih yakin ada firasat yang gak beres tentang
kematian Carita yang dimana bukan karena hal alami. Akhirnya, polisi metropolitan Jepang pun menghubungkan dua kasus ini dan membuka kembali investigasi tentang kematian Carita Ridgway. Saat polisi kembali memeriksa video-video yang ditemukan di salah satu apartemen milik Joji Obara, ada hal yang sangat mengejutkan nih guys. Yaitu ada salah satu video yang ternyata berisikan Carita Ridgway sedang dilecehkan oleh Joji Obara. Yang dimana kondisi Carita di situ dalam keadaan yang sudah tidak sadarkan diri. Jadi kronologi pada kasusnya Carita Ridgway ini menurut polisi ini kurang lebih seperti ini ya guys. Jadi Carita dan Joji Obara saat itu janjian nih untuk bertemu dan melakukan kencan hands. Joji Obara menjemput Carita, lalu mengajak Carita ke salah satu apartemennya, dan pada saat di apartemennya itu, Obara memberikan Carita minuman yang sudah dicampur dengan obat penenang. Setelah Carita sudah tidak sadarkan diri, Joji Obara ini dalam rekaman video tersebut jelas terlihat memberikan kloroform guys, alias obat bius dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi kloroform ini diketahui sangat berbahaya dampaknya jika dikonsumsi bagi tubuh manusia. Hal inilah yang menjadi penyebab kematian Carita Ridgway guys. Joji Obara pun akhirnya didakwa atas 5 pemerkosaan dan pembunuhan kepada Carita Ridgway. Tapi sampai akhir tahun 2000, polisi ini belum juga berhasil nih guys menemukan bukti yang bisa menghubungkan antara Joji Obara dengan hilangnya Lucy. Lalu pada tanggal 9 Februari 2001, hari itu menjadi akhir sekaligus hasil tragis dari pencarian hilangnya Lucy Blackman yang mendatangi keluarganya Lucy. Jadi di sebuah goa di tepi laut yang dekat dengan salah satu apartemen Joji Obara, polisi ini menemukan sebuah paket yang terkubur dangkal di bawah pasir. Setelah diperiksa ternyata isi dari paket tersebut adalah bagian tubuh manusia yang sudah terpotong menjadi 10 bagian. Tubuhnya ini dipotong menjadi 10 bagian dan dimasukkan ke dalam tas terpisah guys. Kepalanya dicukur dan dibungkus beton, terus tubuhnya ini terlalu membusuk untuk menunjukkan penyebab kematiannya. Setelah diamankan oleh polisi dan diuji identifikasi pada potongan tersebut, akhirnya dikonfirmasi hasilnya ternyata benar milik Lucy Blackman. Tubuh Blackman ini ditemukan terkubur di kuburan dangkal di bawah bak mandi di gua tepi laut di Miura, Kanagawa, Jepang, sekitar 50 km atau 31 mil selatan Tokyo dan hanya beberapa ratus meter dari apartemennya Joji Obara. Mendengar kabar duka tersebut, keluarga Lucy yang sudah sempat pulang ke Inggris kembali bergegas ke Jepang guys. Mereka ini langsung mendatangi pantai tersebut yang dimana tempat jasad Lucy ditemukan. Setelah 7 bulan dia menghilang, tak lupa mereka membawa bunga dan berdoa bersama di sana. Rest in peace Lucy. Lalu jasad Lucy ini akhirnya dibawa pulang ke Inggris untuk dimakamkan. Selama pemakaman Lucy yang diadakan di Inggris, kepolisian Jepang ini mendakwa Joji Obara atas tuduhan penculikan dan pembunuhan terhadap Lucy Blackman. Lalu pada Juli 2001, Joji Obara ini mengaku nggak bersalah atas tuduhan penculikan dan pembunuhan terhadap Lucy Blackman guys. Dan hal tersebut mengakibatkan panjangnya masa persidangan hingga berlarut-larut selama bertahun-tahun. Keluarga Lucy pun harus bolak-balik Inggris-Jepang berkali-kali untuk mengikuti persidangan tersebut yang pastinya sangat menghancurkan hati mereka. Dari beberapa informasi yang didapat polisi, kira-kira kronologi kejadian yang terjadi pada Lucy Blackman ini adalah sebagai berikut. Pada hari kejadian, Lucy ini setuju untuk bertemu dengan Joji Obara untuk sekedar minum kopi, yang dimana saat itu dia menjadi salah satu klien kencan hands-nya Lucy. Tapi setelah itu Joji Obara ini berhasil membujuk Lucy untuk datang ke salah satu apartemennya yang berada di daerah Zushi. Lalu pada sore hari, ada beberapa pasangan yang melihat Lucy dan Obara di pantai yang dekat dengan apartemennya Obara. Hal ini juga bisa dikonfirmasi karena pada kamera yang dimiliki oleh Obara yang ditemukan polisi dalam apartemennya, ada ditemukan beberapa foto Lucy yang sedang berada di pantai guys. Kemudian setelah polisi memeriksa kembali apartemen Obara yang ada di dekat pantai itu, di dalamnya ini mereka menemukan beberapa sidik jari milik Lucy Blackman
dan beberapa helai rambut berwarna pirang yang setelah diperiksa dan dikonfirmasi benar hasilnya rambut tersebut adalah milik Lucy Blackman. Itu udah cukup sih sebenarnya. Setelah memeriksa riwayat panggilan teleponnya Lucy, Louis, dan Joji Obara, kepolisian Jepang ini berhasil melacak keberadaannya Lucy dan Joji Obara di hari kejadian. Dari apartemen Joji Obara itulah Lucy menelpon Louis untuk terakhir kalinya. Setelah semua bukti dihadirkan dalam pengadilan, akhirnya Joji Obara ini mengaku kalau memang di hari kejadian dia menghabiskan waktu bersama Lucy. Tapi si Joji ini tetap kekeh dan bilang kalau saat itu Lucy ini katanya dalam keadaan yang sedang mabuk obat-obatan guys. Terus katanya si Joji ini tuh ngerasa terganggu sama hal itu. Jadi dia nggak mau lah ilfil lah gitu, dia nggak mau bareng lagi sama si Lucy. Dan Joji pun langsung lah nih nelfon asistennya untuk meminta bantuan untuk menjemput Lucy di apartemennya. Dan mengembalikan Lucy ke klub Casablanca di mana tempat si Lucy ini bekerja. Obara ini juga sempat menyebutkan nama orang ini di persidangan guys. Tapi orang tersebut nggak bisa menghadiri persidangan. Kenapa? Karena orang tersebut sudah meninggal dunia guys. Keren ya, manipulatifnya rapi sekali. Lanjut. Polisi pun akhirnya bisa membuktikan nih guys, tentang siapa pria yang menelpon Louis saat itu dengan bilang kalau Lucy ini lagi ikut sekte agama dan gak bisa pulang segala macam tadi lah. Kopian surat dan tanda tangan palsu yang katanya dari Lucy untuk keluarganya itu juga ditemukan guys di apartemennya si Joji Obara. Tapi kocaknya nih, dengan semua bukti akurat yang sudah ditemukan polisi, si Joji ini masih kekeh dan menyangkal, merasa tidak bersalah dan tidak mau mengakui kalau semua itu adalah perbuatannya. Allahu Akbar. Dan pada saat persidangan, muncul nih guys sebuah tawaran dari Obara kepada keluarganya Lucy yang lumayan mengejutkan. Jadi pengacara Joji Obara ini menghubungi ibunya Lucy dan menawarkan ke ibunya Lucy sejumlah uang sebesar 200.000 pound sterling yang jika dirupiahkan sekitar 3,8 miliar. Lalu ketika sang ibu menolak tawaran tersebut, si pengacara ini bukannya mundur, tapi malah menaikkan nominal uangnya menjadi 400.000 pound sterling guys. Untungnya si sang ibu tetap pada pendiriannya menolak tawaran tersebut. Dan gak hanya menawarkan uang tersebut kepada ibunya Lucy, ternyata cara sebelumnya ini dari pihak Obara pernah menawarkan hal yang sama kepada keluarganya Carita Ridgway. Tapi untungnya sikap yang mereka ambil nih sama, yaitu dengan menolak tawaran uang dari Joji Obara. Jadi guys, di Jepang ini seorang pelaku kejahatan tuh memberikan uang dengan jumlah yang banyak untuk keluarga korban itu emang udah sering terjadi. Tapi uang tersebut jelas bukanlah uang kompensasi ya guys, melainkan sebagai bentuk uang duka cita aja gitu. Karena di kasus ini kan si Obara ini tetap kekeh nih, nggak mau ngaku, dan dia merasa dirinya tuh nggak bersalah sama sekali. Akhirnya dari tim jaksa penuntut dalam kasus Lucy ini sudah mengingatkan nih berkali-kali kepada keluarganya Lucy untuk tidak menerima uang sepeser pun dari pihaknya pelaku atau Joji Obara. Tapi ternyata selain ibunya Lucy yang ditawarin uang tadi nih guys, ayahnya Lucy lah nih ikut jadi target empuk berikutnya yang ditawari uang tersebut. Dan di sini ayahnya Lucy itu seperti memiliki sudut pandang yang berbeda dari sang ibu. Yang pada akhirnya sang ayah menerima tawaran uang tersebut sebesar 420.000 pound sterling dari Joji Obara. Hal inilah nih yang membuat perseteruan yang cukup panas di antara ayah dan ibunya Lucy. Karena mereka memiliki perbedaan pendapat tentang tawaran uang dari Joji Obara. Dan pada April 2007 setelah hampir 7 tahun persidangan yang sangat melelahkan, akhirnya pembacaan hukuman untuk Joji Obara pun dilakukan nih guys. And you know what? Joji Obara dinyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan yang berhubungan dengan Lucy Blackman. Karena keputusan tersebut dinilai tidak adil dan banyak kritikan yang datang karena Joji Obara dinyatakan tidak bersalah, mengingat banyaknya sekali bukti secara langsung, secara tidak langsung yang ada,
Akhirnya pada tahun 2008 pengadilan tinggi Jepang ini mengubah keputusan mereka guys. Dan Joji Obara pun dinyatakan bersalah atas penculikan, mutilasi, dan pembuangan jasad pada Lucy Blackman. Yeay. Dan dia pun akhirnya dihukum seumur hidup di dalam penjara. Bravo. Dan akhirnya drama inilah berakhir. Karena usaha dan perjuangan keras keluarganya Lucy nih guys, yang tanpa lelah ya, akhirnya mereka bisa mendapatkan kepastian dan bisa memakamkan Lucy dengan layak dan secara tidak langsung juga jadi membantu kepolisian Jepang nih dalam menangkap pelaku dari kejahatan yang sangat-sangat berbahaya yang sudah beroperasi selama hampir 1 dekade. Gokil. Dan secara tidak langsung juga nih guys, Lucy ini ikut andil dalam membantu memberi keadilan kepada beberapa wanita lainnya yang sudah lebih dulu menjadi korban kejahatan keji si predator seksual Joji Obara. Gimana guys menurut kalian? Cukup menegangkan, cukup gemes-gemes gimana gitu ya? Yap, itu dia guys, episode kriminal malam ini akhirnya selesai juga. Gimana menurut kalian? Apakah kalian sudah terpancing emosinya? Udah naik darahnya? Kalau saya sudah gerah, sudah naik deh tadi emosinya. Makanya banyak intonasi penekanan-penekanan yang cukup kuat ya tadi. Gila. Gimana menurut kalian guys tentang Joji Obara? Coba komen di kolom komentar. Menurut kalian bener nggak kalau gue bilang tuh orang tuh laki tuh sakit jiwa, kelainan, menyimpang lah, itulah sakit semua ada di dia lah pokoknya. Benci banget gue nih sama kasus-kasus yang begini. Sebel tau nggak? Aduh, terima kasih buat sahabat rumput nih yang terus mantengin video, apalagi sampai nyalain loncengnya dari Rumput Channel. Jadi nggak pernah ketinggalan ya guys. Sebelum gue tutup, sebelum gue akhirin episode kriminal malam ini, ada hikmahnya nih. Iya, seperti biasa. Hikmahnya sebagai wanita, kalau ketika kita minta izin sama ibu kita ya, ibu nih ya, ibu, bukan bapak, ibu. Bukan berarti bapak nggak penting, tapi kan di mana-mana kan ibu baru bapak gitu. Kalau ibu udah ngomong kagak lah, ya udah. Jangan. Udah bagus-bagus jadi pramugari British Airways. Kan cantik. Tinggi, semampai, mehos, melehoy. Jadi hostess. Emang sih, kalau jalur haram gitu mah duitnya cepet. Emang cepet juga hilangnya. Nyawanya hilang. Jadi buat teman-teman, apalagi anak-anak zaman sekarang nih, jangan tergiur sama hal-hal yang instan. Karena mie instan aja tuh nggak instan. Harus ada prosesnya dulu ya, harus dimasak dulu. Untuk semua sahabat rumput yang perempuan ya, dimanapun kalian berada, berhati-hatilah, berwaspadalah ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Amin. Oke, udah selesai dengan episode kriminalnya. Sekarang kita back to rumput, masih dengan giveaway yang sama guys. Ayo dong, komen penuhin. 10 ada syaratnya, gampang banget. Komen aja di 10 video yang sudah kamu like. Terus kamu tulis nih ya, gue mau hashtag rumput naik terus. Udah gitu doang. Sama jangan lupa follow Instagram kita di rumput_channel. Itu aja, gampang banget. Abis itu nanti di japri, terus dimintain alamatnya, muncul deh tuh giveaway. Ya enggak? Dah, itu aja. Jangan lupa teman-teman untuk apa? Untuk like, subscribe, nyalain loncengnya. Jangan lupa juga untuk komen di kolom komentar. Share juga ke seluruh sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa tonton video kita terus sampai habis. Terima kasih buat sahabat rumput yang sudah menemani rumput sampai detik ini. Dan terima kasih juga buat kamu nih yang udah nonton sampai habis. Thank you banget. Ditunggu video-video selanjutnya ya. Gue Ica Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.